Berbicara mengenai perempuan sepertinya tidak akan ada keringnya. Bahkan maraknya kekerasan seksual di Indonesia semakin menggila. Ada banyak kasus dari segala bentuk tindakan kekerasan seksual pada wanita. Saat ini Indonesia dibanjiri oleh berita tentang pemerkosaan wanita, pelecehan, penyiksaan, eksploitasi, dan kasus kekerasan seksual lainnya. Tindakan kekerasan seksual banyak memakan korban pada perempuan. Hal ini mengacu pada korban kejahatan terhadap wanita dalam kekerasan seksual yang tidak memandang usia pada wanita. Tidak hanya berpatokan pada orang dewasa saja, tetapi dengan remaja dan anak kecil yang masih di bawah umur. Data juga menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia semakin meningkat, termasuk angka pelecehan dan pemerkosaan. Namun ketika media massa memberitakan dalam medianya, kasus-kasus ini dimaknai semata-mata sebagai persoalan individual korban dan keluarga. Persoalan kriminal biasa dan bahkan dikisahkan sebagai kisah sedih seperti halnya sinetron. Apakah pelecehan seksual ini merupakan hal atau kasus yang sepele? Nah, jika di ruang publik sudah dianggap biasa, bagaimana dengan kasus di ruang private yang pembuktiannya sulit? Itulah mengapa perlunya adanya persuasi seperti edukasi atau sosialisasi tentang pelecehan seksual sejak dini. Pentingnya pengetahuan sejak dini dapat mencegah para pelaku maupun korban. Jika digali lebih dalam, faktor yang mendorong pelaku melakukan pelecehan seksual ini karena adanya niat dan nafsu. Disinilah perlunya peran pemerintah untuk ikut andil dalam kejahatan seksual tersebut, karena sudah meresahkan masyarakat terutama perempuan dan pemerintah. Mengapa pelecehan seksual terhadap perempuan harus terjadi? Akhirnya dengan terus meningkatnya angka pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, baik perempuan atau laki-laki juga harus sadar dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Dari banyaknya kasus yang sudah lama terjadi hingga sekarang menggambarkan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Adanya peningkatan statistik dari data kekerasan seksual perempuan pada tahun 2016 hingga 2017 ini menjadi bukti bahwa hal ini merupakan kasus yang serius untuk dicegah. Sampai dengan di akhir tahun 2021 pun pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk menanggulangi kasus tersebut. Meskipun adanya KUHP di Indonesia, tetapi sampai sekarang kasus ini juga belum mereda. Begitulah dengan RUU PKS yang masih di dalam proses. Meskipun hal ini menjadikan pro dan kontra mengenai hal tersebut, artinya adanya hukuman yang mengatur tentang kejahatan seksual belum terlaksana dengan baik dan masih dalam proses. Sampai saat inilah peran masyarakat sedang memperjuangkan hak asasinya untuk segera mendapatkan rasa aman dan kenyamanan, terutama pada perempuan.